Mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 menyediakan kesempatan bagi masing-masing kelompok mahasiswa untuk dapat melihat kembali dan mengimplementasikan rencana proyek yang telah dibuat pada Proyek Kepemimpinan 1, di mana setiap kelompok mengkonfirmasi apa yang telah direncanakan langsung bersama dengan sekolah atau komunitas di lapangan, di mana mahasiswa memperbaiki dan melengkapi rencana tersebut dengan keadaan, rincian kenyataan, atau fakta yang ditemukan. Review pengalaman belajar. Nah, pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2, terdapat 3 fase perkuliahan. Fase yang pertama, revisi dan konfirmasi rencana. Fase yang kedua, atur dan mulai eksekusi rencana. Fase yang ketiga, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Fase pertama, revisi dan konfirmasi rencana. Pada fase ini mendorong kelompok mahasiswa untuk mentransformasikan rencana yang telah dibuat pada proyek kepemimpinan 1 menjadi rencana milik bersama dengan sekolah komunitas sasaran, di mana kelompok mahasiswa dapat menggunakan pemahamannya untuk menguatkan dan merevisi rencana bersama dosen pembimbing proyek dan pemangku kepentingan di sekolah komunitas sasaran. Kelompok mahasiswa pada topik ini memaparkan, kemudian mendiskusikan tujuan dan langkah prakarsa perubahan agar dapat menggalang kontribusi bersama demi meningkatkan manfaat atau pencapaian proyek. Nah, fokus utama pada fase ini adalah menghasilkan rencana bersama yang dapat mendatangkan sebesar mungkin manfaat bagi peningkatan kualitas belajar anak di sekolah komunitas sasaran. Selanjutnya, fase yang kedua, atur dan mulai eksekusi rencana. Nah, fase kedua ini dimulai dengan menyamakan pemahaman akan peran yang diperlukan dalam pencapaian tujuan proyek dan eksekusi rencana proyek kelompok. Nah, pada tahapan ini, mahasiswa menempatkan diri sebagai bagian dari sekolah komunitas yang mampu memperdayakan para pemangku kepentingan agar saat masa proyek telah usai, tindakan atau upaya yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan manfaat dari proyek kepemimpinan dapat terus berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, dalam fase ini, tiap kelompok terus melakukan refleksi serta mendokumentasikan segala proses, hasil, dan dampak dari proyek kepemimpinan 2 terhadap peningkatan kualitas pembelajaran anak di sekolah komunitas sasaran dan dikemukakan dalam bentuk sebuah laporan proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2. Fase yang ketiga, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Pada fase terakhir ini, kelompok mahasiswa mengkomunikasikan proses dan hasil dari proyek kepada segenap komunitas melalui sebuah laporan dan kegiatan gelar proyek kepemimpinan di kampus. Laporan yang dibuat berisikan hal yang telah kelompok lakukan dan capai, serta hal-hal yang dapat menggambarkan dampak proyek kepemimpinan 2 terhadap kualitas pembelajaran peserta didik di sekolah atau komunitas sasaran, di mana laporan yang dipaparkan di depan panelis yaitu dosen pembimbing proyek dan instruktur di tengah kegiatan gelar proyek kepemimpinan. Gelar proyek kepemimpinan bertujuan untuk merayakan dan mengapresiasi, mensyukuri pencapaian dan proses yang telah dilalui oleh setiap kelompok mahasiswa. Dengan demikian, dalam fase ini, setiap kelompok perlu menentukan bagaimana strategi penyajian pameran yang dapat memberikan pengalaman mengesankan bagi para pengunjung pameran. Refleksi pengalaman belajar. Pada bagian ini, saya memilih fase 2, atur dan mulai eksekusi rencana, sebagai fase atau topik yang ingin saya refleksikan lebih lanjut. Adapun hasil refleksinya sebagai berikut. Mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Nah, bagi saya fase kedua ini sangat bermakna karena mahasiswa bersama kelompok telah melaksanakan proyek kepemimpinan. Pembelajaran secara langsung dengan terjun ke lapangan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa calon guru
untuk dapat melatih keterampilannya melihat kekuatan dan tantangan di sekolah atau komunitas dalam ekosistem pendidikan. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan peserta didik, berbagi pengetahuan, memberikan motivasi dan semangat agar peserta didik dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai seorang murid dan sebagai manusia yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan belajar pada fase dan topik ini, saya memperoleh pengalaman dan kemampuan yang nantinya bisa saya terapkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah komunitas pendidikan tempat di mana saya nantinya akan berada, dengan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang positif dan efektif, bermakna, menantang, dan kontekstual bagi peserta didik. Adapun Adapun strategi belajar yang digunakan dalam mempelajari fase ini yaitu secara sinkronus melalui perkuliahan tatap muka di dalam kelas daring dan secara asinkronus melalui pengerjaan tugas pada LMS. Adapun tahapan dalam mempelajari fase 2 yang pertama konsultasi kemajuan proyek. Mahasiswa melakukan konsultasi dan melaporkan kemajuan proyek kepemimpinan 2 kepada dosen pembimbing proyek. Kemudian melakukan pemetaan atau tanggung jawab masing-masing anggota kelompok sebagai komitmen dalam pelaksanaan proyek kepemimpinan 2. Kemudian menyusun secara detail rancangan kegiatan proyek kepemimpinan 2 yang akan dilaksanakan dan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah komunitas sasaran proyek kepemimpinan 2. Kemudian di bagian kedua yaitu pelaksanaan proyek kepemimpinan 2, mahasiswa melaksanakan proyek kepemimpinan pada sekolah komunitas sasaran, kemudian melakukan dokumentasi terhadap proses, hasil, dan manfaat dari proyek kepemimpinan 2, dan membangun komitmen bersama sekolah komunitas sasaran untuk terus berkoordinasi agar manfaat dari proyek kepemimpinan 2 dapat terus berkelanjutan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dan tahapan yang ketiga yaitu melaporkan proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2. Nah, pada tahapan ini mahasiswa memaparkan hasil pelaksanaan proyek kepemimpinan 2 kepada dosen pembimbing proyek, menerima saran dan masukan dari dosen pembimbing proyek untuk menyusun laporan proyek kepemimpinan 2, membuat laporan hasil proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2, dan melakukan refleksi secara individu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah strategi belajar yang telah saya implementasikan penting bagi saya dan mengapa? Ya, bagi saya belajar dengan strategi yang diimplementasikan pada fase ini sangat penting dan bermakna. Adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara sinkronus dalam ruang tatap maya memudahkan saya untuk melakukan diskusi dan sharing dengan dosen pembimbing proyek untuk melaporkan perkembangan proyek kepemimpinan 2, dan bersama dengan kelompok saya banyak menerima ide, saran, dan masukan yang positif untuk menyempurnakan rancangan proyek kepemimpinan 2. Kemudian belajar secara langsung dengan melaksanakan proyek kepemimpinan 2 di sekolah komunitas sasaran menambah pengetahuan dan pengalaman berkesan bagi saya, terutama dalam bekerja sama dengan rekan kelompok melaksanakan proyek kepemimpinan 2, yaitu latihan dasar kepemimpinan, membawakan materi dalam kegiatan TOT, dan saling berinteraksi untuk mengirimkan afirmasi positif kepada peserta didik. Kemudian belajar secara asinkronus di luar jam pembelajaran atau perkuliahan membantu saya untuk membangun pengetahuan secara mandiri, baik itu melalui pengerjaan tugas mandiri maupun pengerjaan tugas secara kelompok. Adapun hal yang perlu saya tingkatkan dalam belajar pada fase 2 ini, yang pertama saya harus selalu melakukan persiapan yang matang dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab agar hasil yang saya peroleh sejalan dengan rancangan yang telah saya buat sebelumnya.
Kemudian yang kedua, saya belajar untuk dapat memahami dan mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang ada dalam ruang lingkup sekolah dan komunitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, saya belajar untuk meningkatkan kualitas diri, baik itu pengetahuan maupun keterampilan sebagai seorang guru dan sebagai pemimpin dalam ekosistem pendidikan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Kemudian adapun kendala yang saya temui, yang pertama, tantangan bagi kelompok kami yaitu mendatangkan seluruh anggota kelompok dari berbagai domisili daerah untuk datang ke suatu tempat pelaksanaan proyek kepemimpinan. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan proyek kepemimpinan di hari pertama, terjadi miskonsepsi dengan pihak sekolah sehingga kami tidak dapat menggunakan LCD untuk penyampaian materi LDK karena LCD tersebut dipakai oleh pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan lain. Namun, kami dapat mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan papan tulis dan penjelasan langsung oleh pemateri. Adapun artefak pembelajaran pada fase kedua proyek kepemimpinan, ada 3 jenis. Yang pertama, hasil konsultasi kemajuan proyek. Yang kedua, laporan kemajuan proyek kepemimpinan 2. Dan yang ketiga, dokumentasi pelaksanaan proyek kepemimpinan 2. Ketiga artefak ini terinput di dalam jurnal refleksi dan linknya dapat diakses pada bagian di bawah video ini. Adapun pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2, yaitu saya memperoleh pengalaman baru dalam berinovasi dan menginisiasi implementasi prakarsa perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan bagi peserta didik di sekolah sasaran proyek secara bergotong royong. Saya menyadari bahwa kehadiran guru sebagai pemimpin dalam ekosistem pendidikan bertanggung jawab untuk selalu memikirkan perubahan-perubahan yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, melalui proyek kepemimpinan 2, saya terpanggil untuk dapat mengenali setiap kekuatan dan tantangan yang ada dalam lingkungan sekolah komunitas pendidikan tempat di mana saya berada, sehingga saya dapat mengembangkan alternatif solusi dan prakarsa-prakarsa perubahan yang dapat mengatasi segala tantangan yang ada. Kemudian kegiatan belajar dalam mata kuliah proyek kepemimpinan 2 memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional, manajemen proyek, kerja sama tim, analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan rasa empati terhadap komunitas yang saya layani. Seluruh manfaat yang saya peroleh dalam mata kuliah ini, saya harapkan dapat saya aplikasikan pada sekolah komunitas pendidikan dimanapun saya berada.